Silakan Pak Moderator. Pak Manik, Siap, Pak saya Sinaga. sedikit lagi menambah. Dulu kita di Kementerian PU mengenal simplified design, ya, kemudian estimated quantity dan sebagainya. Maka ada dikenal review design, justifikasi teknik, addendum dan lain sebagainya. Apakah dengan menggunakan BIM yang Bapak jelaskan tadi, kemungkinan terjadinya review design itu bisa dieliminir atau memang dihilangkan sama sekali? Sehingga pernah dijelaskan kepada kami waktu itu, penghematan yang terjadi apabila kita menggunakan program BIM ini untuk melaksanakan satu pekerjaan konstruksi bisa mencapai 30%. Nah, kalau ini benar, berarti negara bisa diuntungkan 30% dari anggaran yang sudah tersedia kalau itu digunakan secara manual seperti yang dulu. Itu kira-kira Pak Manik. Terima kasih Pak. Oke. Pak Sinaga, mungkin kita luruskan ya. Jadi maksudnya keuntungan ini lebih kepada seandainya kita nggak memakai BIM gitu ya, potensi-potensi kerugian rework atau karena perubahan desain dan sebagainya diakibatkan kurang rapinya dalam perencanaan, itu yang sebenarnya. Tapi kalau secara udah kita hitung RAB sejumlah sekian, dengan BIM lebih hemat, itu bukan di BIM-nya, mungkin di value engineering. Tapi yang mau dikatakan dengan BIM ini, kita bisa mendeteksi sedini mungkin konflik yang akan terjadi di masa pelaksanaannya seperti itu, Pak. Jadi tetap perhitungan-perhitungan, katakanlah estimasi biaya dan sebagainya itu tetap normal, tapi ketika nanti dalam perencanaan dan pelaksanaannya kita gunakan BIM, maka potensi-potensi yang kerugian tadi itu bisa dieliminir dengan adanya penggunaan BIM ini gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Lanjut, moderator. Baik, barangkali kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya kepada para narasumber kita. Silakan. Saya Pak. Sebutkan namanya. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Edison Reinkarnasi Gula dari Prodi Teknik Sipil Universitas Agama Medan, Pak. Saya tampuk 2018. Mungkin tadi saya juga ikut di webinar dari awal sampai akhir ini, Pak, sampai detik ini. Mungkin juga ada beberapa yang memang lupa disampaikan. Izin Bapak dan Ibu semua, dari teman-teman juga di Universitas Kebenmensen untuk transformasi konstruksi di era digital ini, teman-teman di mahasiswa dari Tampuk 2018 telah mengikuti berupa ada BIM Wika Award di tahun 2022 ini, di mana teman-teman tersebut juga mendapat finalis ketiga di BIM Wika Award ini di tahun 2022 di seluruh Indonesia. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan kita, Pak, untuk mendukung juga transformasi digital di dunia konstruksi. Mungkin ini bukan sebagai sebuah pertanyaan, Pak, akan tetapi memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa di Universitas Kebenmensen juga telah mendukung perjalanan dunia konstruksi di era teknologi 4.0 ini, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Barangkali kalau ada tanggapan, silakan Pak. Oke, terima kasih Edison atas informasinya. Jadi ini suatu optimisme bagi kita di Universitas Nomensen, terutama Fakultas Tekniknya. Jadi ini pemicu juga ke teman-teman lain. Ya memang kita Sumatera Utara sudah terkenal memang orang-orang yang pintar gitu, tapi dengan adanya ini membuktikan lagi ya bahwa kita bisa unggul. Dan ini ke Ibu Tiurma ini bagaimana mengapakan semua sumber untuk meningkatkan yang lain-lainnya gitu. Tapi secara bahan dasarnya, sumber daya manusianya, kita yang di Sumatera Utara ya termasuk yang unggul gitu ya. Tapi kalau nggak diasah, ya itu kalah nanti dengan daerah lain gitu. Jadi ini tantangan bagi kita bersama. Tapi terima kasih informasinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Man, lihat ada pertanyaan di chat, dikatakan ini. Silakan. Mohon penjelasan tentang penilai kegagalan bangunan untuk
APH. Dari TM4DD, no mention. Izin Pak. Izin Pak moderator. Silakan. Ya, sebelumnya saya Belman Pangaribuan Pak dari Mensen yang ada di Jawa Barat Pak. Saya mau bertanya sama Pak Prof. Manlian mengenai SKK, tadi kan yang SKK elektrikal sudah dikembalikan ke SDM. Nah, apakah SKK atau sertifikat yang dikeluarkan oleh SDM bisa dipakai untuk JT atau penanggung jawab teknik pada SBU? Artinya, apakah SKK yang dikeluarkan oleh SDM diakui oleh LPJK? Terima kasih Pak Prof. Langsung Pak Moderator. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi memang Kementerian PUPR memang sudah mendelegasikan untuk ahli elektrikal ini ke teman-teman Kementerian SDM. Jadi SKK itu yang diakui oleh LPJK, oleh Kementerian PUPR yang memang berbasis proses sertifikasi itu yang 8 klasifikasi di luar dari elektrikal. Jadi kalau memang dalam proses tender memerlukan kompetensi elektrikal memang mengacu kepada yang diatur oleh Kementerian ESDM. Tapi yang kami saat ini memang sudah tidak ada lagi. Itu sementara demikian. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan mengenai penilai kegagalan bangunan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya ranahnya Pak Kimron, ini mungkin nanti Pak Kimron bisa menjawab. Berbasis Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2021 mengenai penilai ahli kegagalan bangunan dan penilaian kegagalan bangunan. Saat ini sudah ada prosedurnya dan LPJK melalui para pengurus sudah mengatur mekanismenya dan sudah dikeluarkan sertifikat ya penilai ahli untuk dapat melakukan penilaian ya terhadap kegagalan bangunan. Jadi tentunya ke depan berbasis Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2021 bagi kita yang disebut sebagai penilai ahli harus lebih dulu memiliki hal ini. Nah, ini diharapkan tentunya memiliki juga integritas seperti yang Pak Kimron tadi sampaikan. Harapan kami sebenarnya penilaian ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya kegagalan bangunan tidak terjadi. Mungkin nanti Pak Kimron boleh menambahkan. Demikian Pak Sinaga. Saya coba tambahkan ya, moderator. Ya. Nah, jadi ini senior juga yang nanya ini Pak TM4DD nih. Jadi memang selama ini ada kesan bahwa ketika terjadi peristiwa kegagalan bangunan, terkadang APH terlibat ya, dan terkadang dalam suatu penanganannya itu jadi seperti bias gitu ya, jadi ada arah ke kriminalisasi dan sebagainya. Jadi ke depan sudah kita tata, sebelum masuk ke APH itu harus masuk dulu di ranahnya penilai ahli. Jadi nanti kalaupun akan berbarengan, APH tetap juga harus mereverse semua penyelidikan apanya itu berdasarkan dari penilai ahli. Dan ada kemungkinan juga APH ternyata berminat juga mengambil sertifikat penilai ahli itu. Juga teman-teman dari kejaksaan dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, sepanjang dia sudah dikasih kompetensi yang layak sebagai APH, ya bisa saja gitu. Tapi jangan sampai ada APH menjatuhkan sesuatu, hukuman atau apapun jas terhadap suatu peristiwa kegagalan bangunan tanpa ada memakai referensi dari penilai ahli yang sudah bersertifikat. Demikian mungkin jawaban ke Pak Ardede. Dikembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih Pak Manik dan Pak Manlian. Ini mahasiswa kita, gimana? Enggak ada yang bertanya? Bagi yang sebenarnya bertanya, sudah banyak Pak Victor bertanya di chat, sudah kita jawab. Tapi apapun itu nanti titip ke Ibu Tiurma juga kalau ada ke depan pertanyaan bisa kita boleh bertanya ke Pak Kimron
komentar Pak, atau ke Pak Manlian, Pak Profesor, saya TM4DD. Boleh, boleh. Ya, silakan. Silakan. Makasih Pak, selamat pagi Pak Kimron, selamat pagi Yuk. Pak Profesor, Yuk. selamat pagi semua-semuanya. Ya. Tadi saya yang ada hubungannya dengan penilaian bangunan. Di saya baru-baru ini ada masuk surat dari anggota. Ada satu kasus gini Pak Kimron, Pak Profesor, bahwa si A menyatakan dirinya penilai ahli telah membuat satu perhitungan tentang kerugian negara. Lalu dia serahkan itu contohnya ke BPK. Kemudian membuat surat kepada pelaksana kerja untuk memulangkan uang negara, menyetorkan kerugian negara sekian juta gitu. Katakanlah misalnya 50 juta. Lalu oleh si pengusaha dan dilaporkan ke saya, dia ada dapat teguran untuk segera membayarkan itu, lalu dia sudah bayar. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian, dasaan datang surat lagi mengatakan bayar ini kerugian negara sudah menjadi 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat yang diminta, tetapi penilai ahlinya orang yang sama. Lalu ketika dinasnya menanyakan ke saya, Pak Parede ini bagaimana? Saya bilang tangkapkan aja ke apa? Laporkan aja ke polisi. Itu apa namanya itu? Sudah pidana itu. Seorang yang namanya hanya memiliki SKA, lalu dia membuat perhitungan kebenaran daripada pekerjaan pengusaha itu terhadapnya, lalu dia mengatakan ada kerugian negara 50 juta misalnya, lalu oleh dinas yang bersangkutan meminta supaya pengusahanya membayar, lalu dibayar. Kemudian instansi yang lain, timbangan itu membuat surat lagi, 10 kali lipat kerugian negaranya, lalu dia ditangkap sekarang, Pak. Yang mau saya katakan ke Pak Kimron sama Pak Profesor, tolonglah secepatnya pengertian penilai ahli dan PA. Karena ada penilai ahli kegagalan bangunan, dia bukan hanya orang yang bersertifikat saja, dia harus orang yang direkrut oleh menteri, dilatih oleh menteri, diberi tugas oleh menteri untuk menilai, baru itu namanya sah. Banyak sekarang terjadi di luar, sehingga APH seenaknya saja. Ada LSM mengadu, ini gini, ditangkap. Ini begini ditangkap. Saya kira hal ini harus segera karena undang-undang kita baru, masyarakat pun tidak mengetahuinya, Pak. Dan juga ini saya mau ingatkan kepada teman-teman, jangan asal memakai nama dia penilai ahli padahal tak ada suratnya dari menteri, Pak, itu. Jadi mohon dari Profesor penjelasan apakah benar penilai ahli kegagalan bangunan harus memiliki sertifikat dan punya penugasan dari Menteri PU baru boleh melakukan pekerjaannya. Demikian Pak Kimron sama Pak Profesor. Makasih. Prof. Manlian, silakan. Silakan Pak Manlian. Ya, jadi terima kasih Pak Temperede. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan apresiasi dulu kepada masyarakat. Ini tentunya kami dengan Pak Direktur di sini menyampaikan apresiasi dulu bahwa pengaduan seperti ini sudah kami terima beberapa waktu yang lalu juga. Banyak yang mengaku sebagai penilai ahli. Tentunya yang ada diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk khususnya Peraturan Menteri PUPR, betul seperti yang disampaikan Pak Temperede, seorang penilai ahli itu bukan sekedar memiliki SKK. Sekarang ya, dulu SKA. Itu gate pertama itu. Tetapi harus melalui proses ya pembinaan, kemudian pelatihan, dan mendapatkan sertifikat kompetensi penilai ahli. Itu penting. SKPA itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh pemerintah. Jadi tidak bisa sembarangan orang, mohon maaf, organisasi, saya tidak bersebut LSM, mengaku sebagai penilai ahli. Itu sudah diatur oleh peraturan menteri, sudah diatur oleh PP, sudah diatur oleh undang-undang.
Jadi harus menunjukkan itu. Pak Kimron di sini sebagai Direktur Keberlanjutan memastikan itu juga. Kami LPJK bersama Kementerian PUPR juga memastikan ini, Bapak. Jadi memang betul tanpa SKPA itu maka itu tidak disebut sebagai penilai ahli. Mungkin demikian, Pak Kimron, silakan, Pak. Oke, Pak Pardede, terima kasih masukannya. Dan ini memang sudah menjadi gejala umum di masyarakat. Apalagi APH itu selalu memaksakan diri untuk target kepada para pihak itu untuk segera ditangkap dan sebagainya. Dan dia paksakan orang-orang kita teknik untuk diakuin sebagai penilai ahli dan penilaiannya itu dijudge sebagai dasar dia untuk melakukan seperti tadi itu. Tapi ke depan kita sudah tertibkan, semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Seseorang memiliki SKPA itu baru dapat penugasan, baru bisa mengeluarkan pendapatnya. Dan itu pun kami nanti sebelum dia membuat statement resminya, dia ada semacam rapat internal dulu untuk memastikan bahwa kesimpulannya itu sudah memang benar adanya gitu. Jadi ini Pak Prof, Pak Pardede, Pak TM, ini juga kami akan coba nanti sosialisasi ke APH juga, Kejaksaan Kepolisian tentang hal ini. Karena ini memang peraturannya baru dan kita lagi men-setting tentang penilai ahli. Kalau nggak salah Pak Pardede juga akan ada di sana juga, Pak TM. Tapi nanti sama-sama kita Pak memperbaikinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada dari Pak Junjungan Pasaribu. Silakan. Selamat siang. Pertanyaan ini ke Bapak udah saya nih, Pak Kimron Manik ini. Siap, Pak Tua. Gini Pak, Bapak udah, bahwa tren yang terjadi setelah 2 tahun ini, ya selama pandemi ini, bahwa penawaran-penawaran di Kementerian PU itu banting-banting harga sampai di bawah 80%. Sementara tadi sudah ada penjelasan bahwa dari Kementerian PU itu menerapkan BIM, ya, Building Information Modeling. Ini kan informasi modeling ini kan sudah sampai ke konsultan. Lalu sampai juga ke kepala-kepala balai, misalnya balai pengadaan. Masalahnya, bagaimana seperti orang-orang balai pengadaan jasa ini menggunakan BIM yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR untuk menilai penawaran-penawaran harga, sampai-sampai yang banding harga dimenangkan. Ya, artinya penilaian itu di samping kualifikasi, administrasi, tetapi mengenai harga sepertinya tidak ada penilaian tersendiri. Padahal kalau tadi seperti yang di bawah BIM itu juga akan terjadi penghematan atau tidak ada kerugian oleh karena tereliminasinya masalah. Tetapi karena banting harga justru timbul masalah. Ini sekarang banyak proyek-proyek Pak, khususnya Sumatera Utara, di Bali G itu gagal, tidak selesai karena uangnya nggak cukup. Di Silangit juga kantor pelayanan pajak, di Dolok Sanggul juga, waduh. Jadinya yang timbul itu adalah perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Yang saya ingin katakan atau pertanyakan, sejauh mana BIM ini disampaikan kepada Balai Pengadaan Barang Jasa, lalu sejauh mana pendampingan saat pembangunan sebagaimana rencana penerapan BIM di Kementerian PUPR. Terima kasih. Itu dulu pertanyaan. Terima kasih Bapak Tua Junjungan Pasaribu Senior. Baik. Terus terang ya, ini masalah banting-banting harga ini sampai hari ini masih jadi polemik ya. Kebetulan kami sudah mengeluarkan Permen 01/2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, atau dulu kita kenal APS gitu, penyusunan APS. Jadi memang kita lagi membangun suatu sistem namanya antisipasi, sistem informasi harga perkiraan sendiri terintegrasi. Kita lagi berupaya membuat suatu sistem supaya tidak terjadi dusta antara kita.
Karena selalu polemik itu ada HPS yang dibanting harga sama teman-teman kontraktor 70%, barangnya jadi dan bagus, dan kontraktornya untung. Tapi ada barang ditawar teman kita kontraktor 70% nekat, tengah jalan nangis. Udah nggak tahu lagi mau kemana, mau jalan salah, mau berhenti salah. Kita tidak ingin kedua hal ini terjadi. Kalau dia markup itu kerugian bagi negara, kalau dia memang nekat itu kerugian bagi dunia usaha konstruksi kita. Dan kami di PU hampir alpa selalu berpihak kepada pengguna. Kami jarang berpihak kepada teman-teman kontraktor konsultan. Tapi kita ke depan harus berimbang. Kontraktor itu jangan kita biarkan bunuh diri gitu. Artinya menawar seenak-enaknya tapi itu akan merugikan dia. Tapi untuk bisa membuat kebijakan itu, kita perbaiki dulu sistem perhitungan HPS. Dan kami lagi memperbaiki ini. Dan benar, 1001 masalah ada di HPS juga Bapak Ibu. Disitulah kita bedah dan memang banyak harus kita benahi. Masalah-masalah koefisien keamanan, masalah harga-harga dasar, ada suatu daerah yang harganya oleh pemerintah daerah dikeluarkan dengan sangat tinggi dan sebagainya. Jadi Pak Junjungan sabar, ini mungkin dalam 1-2 tahun ini kita akan keluarkan nanti aplikasi Sipasti. Jadi nanti PPK menghitung. Kalau BIM, dia lebih membantu di dalam menghitung BOQ, Pak. Masalah dimensi, spek, dan sebagainya. Itu. Tapi yang satu sisi lain yang kita lupa adalah harga satuannya. Yang ini yang sering dimainkan. Jadi alangkah bahayanya kalau kita nggak merubah situasi ini, kontraktor kita tidak akan mau pernah belajar untuk memeriksa harga penawaran dia. Dia selalu men-setel BOQ itu dengan memasukkan harga. Dan konyolnya kita ada evaluasi kewajaran harga di 80%. Jadi sekarang kontraktor rame-rame membuat penawaran persis di 80%. Kok jadi bingung juga ini. Apalagi yang diadu gitu ya. Nah, jadi kita kalau suatu saat membuat rejim penawaran tertentu gugur di bawah itu, tapi itu baiknya diselesaikan dulu masalah perhitungan APS itu sudah benar. Nah, kalau kita lagi kembangkan itu, harga-harga satuan wilayah itu harus memang kita cari besok-besok itu. Di Medan, di Papua, harga semen, harga besi itu harus update ketika si PPK menyusun APS-nya. Nah, dan ini juga akan membutuhkan effort besar bagi kita karena mengumpulkan harga material seluruh Indonesia itu nggak gampang juga. Tapi Pak Junjungan, ini sudah dalam proses kita ke sana, tapi memang butuh kerjasama kita semua. Kita nggak mau kontraktor kita besok mati di negaranya sendiri gitu, sehingga nanti kontraktor asing akan masuk ke kita. Apalagi aturan kita kayaknya seakan-akan terkesan ya membunuh pengusahanya sendiri gitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan bersama bahwa kontraktor kita itu harus kita buat bertumbuh dengan dia mempunyai ruang untuk mendapat keuntungan yang cukup untuk dia bisa mengembangkan dirinya. Tapi kalau kami membiarkan kontraktor nekat nawar rendah, itu berarti kita secara sengaja membiarkan kontraktor kita ya jalan cepat atau gitu. Baik. Satu lagi. Terima kasih. Ini satu lagi ke Pak Kemron. Saya sepakat dan usul memang harusnya yang menjadi pedoman itu harga dasar bahan Pak, karena kalau analisa itu kan ada SNI, berarti dia terkunci di SNI. Lalu ada harga dasar di setiap daerah. Mestinya harga dasar itu yang menjadi pokok penilaian atau peninjauan oleh panitia pokja pengadaan supaya terkunci dia. Kalau harga dasar di daerah tersebut dikunci dengan analisa SNI, maka harga satuan pekerjaan itu nggak bisa di-setel lagi. Itu tambahannya Pak Auda. Baik, terima kasih. Ini Welman Pasaribu, silakan. Kita baca saja ya pertanyaannya ya dari Welman. Ini tertuju kepada Pak Manlian ya. Pertanyaannya begini Pak. Apakah mahasiswa yang belum berpengalaman dan yang masih baru saja tamat berpeluang untuk ikut dalam proses pengurusan sertifikat profesi Pak? Dan jenis sertifikat apakah yang akan kami dapat jika dapat mengurusnya Pak? Ya, demikian pertanyaannya Pak. Silakan Pak Manlian. Oke, langsung ya. Iya Pak.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang betul bagi lulusan ya sarjana S1 khususnya teknik memang berpeluang untuk mendapatkan SKA muda, karena memang SKK maksud saya ya untuk tenaga ahli muda. Dulu kan namanya SKA, sekarang SKK. SKK untuk ahli di level 7. Karena itu minimum S1. Dulu yang namanya SKA itu D3 masih bisa. Ya, jadi kita yang pemilik SKA muda dengan latar belakang pendidikan D3, ayo segera untuk meningkatkan pendidikannya ke S1. Karena nanti pada proses perpanjangan SKA-nya menjadi SKK muda, itu gate-nya harus minimum S1. Nah, bagi perguruan tinggi, mahasiswa yang memang mau lulus itu bisa. Nanti berkolaborasi dengan kami dan juga teman-teman balai untuk mendapatkan SKK untuk jenjang 7 untuk 1 tahun. Nah, namun nanti ada kewajiban untuk memperpanjang SKK-nya. Nah, tentunya nanti kami arahkan ke asosiasi terkait dan LSP-nya. Karena proses perpanjangan SKK yang nanti diperoleh oleh alumni S1 ya teknik untuk ahli jenjang 7 diperpanjang melalui program PKB. Nah, itu diharapkan nanti diberdayakan oleh asosiasi profesi terakreditasi dan LSP-nya. Jadi harapannya memang mari perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Kalaupun MOU ada di kementerian, kami LPJK tidak bisa untuk MOU, nanti kementerian bersama LPJK akan membantu Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus SKK tersebut menjadi SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Manlian. Oke. Kita masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, moderator. Silakan moderator. Pak Erikson. Ya. Moderator. Terima kasih moderator. Saya dalam kesempatan ini mau bertanya kepada Profesor nih, Pak Manlian. Silakan. Ini narasumber bertanya ke narasumber. Iya, kebetulan nih sambilan ini Pak. Baru pertama di dunia ini. Jadi begini Prof. Ya. Kita ada kendala nih menyangkut asesor. Asesor. Ya, asesor. Asesor kita sudah bersertifikat dari BNSP. Oke. Tetapi belum diregistrasi oleh LPJK. Bagaimana nih, Prof? Artinya bisa nggak kami melalui asosiasi terakreditasi mengusulkan ke LPJK supaya diregistrasi asesor kita nih? Langsung saya jawab. Ya, silakan Pak. SKA atau SKA-nya masih hidup nggak? Nah, itu pertanyaannya. Karena asesor harus memiliki SKA atau SKK. Itu satu. Kedua, nanti untuk proses menjadi asesor, ya betul, nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi, yang seharusnya sekarang asesor itu harus mendapatkan sertifikat BNSP juga. Betul ya? Supaya sempurna di LSP-nya nanti. Yeah. Nah, untuk menjadi asesor, melewati proses pelatihan asesor namanya, untuk yang baru. Kalau asesor lama melalui RCC. Persiapan LSP saat ini, teman-teman asesor yang sudah mendapat sertifikat asesor, ya, atau memang judetnya sudah lewat, bisa di RCC-kan oleh asosiasi bersama BNSP, gitu loh. Nah, ini banyak sekarang sedang dilakukan untuk persiapan LSP. Namun persyaratannya SKK-nya harus hidup atau dulu SKA. Demikian. Ya, SKK-nya kan masih berlaku nih, Prof. Sesuai masih dengan berlaku ya. Ya, Mas, sesuai dengan apa? Surat edaran Menteri PU kan? Ya.
31 Juli. Nah, ini kemarin pelatihan oleh BNSP-nya tahun kemarin 2021. Di Medan. Jadi kita kirim calon-calon asesor kita untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ternyata kendala, dia belum bisa kita fungsikan karena belum diregistrasi oleh LPJK gitu, Prof. Ya, nanti melalui asosiasi bisa catatkan ke kami. Ya, oke. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Kami persilakan dulu pada mahasiswa kita tadi yang duluan. Izin bertanya ini ya Pak, sebelumnya saya Atas perkenalan, nama saya siapa? Jessica ya? Iya Pak, Jessica Ukti Utari Sidauru, saya mahasiswa Stambuk 2019 Pak. Dari Universitas HKBP Nomensen. Ini saya mau bertanya kepada Bapak Kimron Mani. Tadi kan Pak, saya sudah bertanya mengenai peran kolaborasi BIM kan Pak. Di sini yang ingin saya tanya kan di kolaborasi BIM itu memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam tim dan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui platform bersama antara kontraktor, konsultan, dan pengawas. Di sini saya ingin bertanya Pak, kita tahu kan dalam suatu pembangunan kita butuh lahan Pak. Nah, di lahan ini kan ada kepemilikan. Misalnya Pak, di lahan ini kepemilikannya yang pemiliknya itu masyarakat. Jadi kan Pak, ada jadinya pihak terkait lainnya selain kontraktor, konsultan, dan pengawas. Sementara kita tahu, masyarakat terkadang sulit melepas lahannya untuk suatu pembangunan. Jadi dalam hal ini, apa peran BIM dalam masalah ini Pak? Sementara tadi dalam BIM itu mampu mengurangi durasi proyek sampai 22%. Jadi kan kalau masyarakat sulit melepas lahannya, kan itu dapat mengganggu durasi proyek, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai masalah ini, Pak? Terima kasih, Jessica. Jadi tolong dibedakan ya, BIM itu lebih banyak di dalam perencanaan keteknikannya, sementara yang ditanyakan memang lahan ini adalah sesuatu yang kerjaan persiapan lah kita katakan. Jadi sebenarnya BIM itu dikondisikan dalam keadaan semua lahan sudah siap untuk dilaksanakan pembangunan. Jadi kalaupun terjadi keterlambatan itu lebih banyak daripada efek pada saat pelaksanaannya. Jadi ini, tapi terima kasih, kita sering memaksakan membangun suatu infrastruktur di mana lahannya belum terbebaskan 100% dengan harapan nanti dalam perjalanan bisa diselesaikan. Tapi banyak kejadian malah terbalik, sampai selesai itu proyek, lahan itu nggak dibebaskan. Namun sekarang ada peraturan dibuat pemerintah bahwa masyarakat nggak bisa juga mempertahankan itu kalau itu udah nyata-nyata untuk kepentingan umum. Jadi di konsinyasi nanti biayanya itu di pengadilan, nanti dia pengadilan. Jadi ini sudah kesepakatan peraturan perundangan kita bahwa ketika itu untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat tidak bisa lagi menahan, dalam arti katakanlah masalah harga dan sebagainya itu sudah ada aturannya. Nah, jadi kolaborasi dalam pengertian di sini lebih banyak pada internal di tahap keteknikan perencanaan konstruksi, tapi kalau yang lahan ini memang ada hal di kerjaan persiapan di mana diasumsikan BIM itu sudah nggak ada mengurusi masalah pembebasan lahan. Tapi benar Jessica melihat bahwa sering ada pembangunan jadi terhambat karena lahannya belum terbebaskan tapi sudah dilakukan pembangunan sehingga terlambatlah penyelesaiannya karena lahan itu nggak bisa dikuasai. Jadi itu penjelasan saya. Tapi banyak memang kita membangun sekarang istilahnya kurang hati-hatilah. Belum selesai lahan sudah dilaksanakan. Tapi ada juga udah aturan ketika itu memang dinyatakan untuk kepentingan umum, semua masyarakat harus secara peraturan mendukung gitu. Jadi nggak ada istilah nahan-nahan seperti itu. Makasih. Oke, Pak Moderator, saya tambahkan. Pak Moderator. Karena waktu kita sudah jam 11.57, kami hanya buka 2 lagi pertanyaan kepada Moderator. Pak Belman Pangaribuan dan Pak TM Pardede. Kami persilakan yang 2 lagi, 2 pertanyaan Pak Belman yang pertama, baru kemudian nanti terakhir Pak TM Pardede. Kami persilakan pertama kepada Pak Belman Pangaribuan. Baik, saya menyambung masalah SKK yang dari elektrikal ya. Kebetulan memang saya alumni Nomensen Fakultas Teknik Elektro. Nah,
yang dulu kan saya punya badan usaha, saya sebagai penanggung jawab badan usaha, penanggung jawab bidang teknik. Karena SKA saya dulu masih bisa saya pakai. Sekarang kan SKK yang dikeluarkan oleh SDM tidak bisa menjadi penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab teknik. Bagaimana mensiasati Pak alumni di luar teknik sipil untuk bisa menjadi penanggung jawab bidang usaha atau penanggung jawab bidang teknik. Itu Pak Prof, untuk ketegasan untuk bisa bagaimana cara kami yang di luar Fakultas Teknik Sipil menjadi penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang teknik. Terima kasih Prof. Iya, langsung saja Prof. Pertama saya mau menanggapi dulu tadi yang Jessica, moderator. Bisa ya? Iya, silakan Prof. Untuk Jessica juga boleh. Tadi ada tambahan yang menarik tuh, Jess. Tadi selain yang disampaikan oleh Pak Direktur, begini, masyarakat Indonesia harus tahu ya, Undang-Undang 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik siapa, Jess? Milik negara, Pak. Ya, saya kan punya SHM. Itu punya saya. Sebenarnya itu punya siapa? Milik negara, Pak. Jadi mohon dimengerti, melalui webinar yang baik ini, kami dari pemerintah menyampaikan, kalaupun kita punya SHM, tanda petik, ketika negara memerlukan untuk kepentingan rakyat, harap dimengerti lagi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi tentunya negara memiliki kemampuan untuk menata proses serah terima, jual beli, ganti untung, bukan ganti rugi. Proses serah terima tanah. Itu dulu ya. Nah tentunya dalam proses pembangunan di daerah termasuk PSN, Proyek Strategis Nasional, ada namanya diskusi publik. Pemerintah daerah, pemerintah pusat melakukan komunikasi dengan wakil rakyat, ya, wakil adat mungkin, sehingga itu menjadi keputusan bersama. Jadi kalau masih ada yang ngotot, ya itu mungkin sesuatu yang unik. Jadi itu bukan hambatan, mungkin belum mengerti. Ya, jadi sekarang saya pun punya tanah, rumah, tetapi kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 baru sadar bahwa ini bukan milik kita. Di balik Undang-Undang 45 semua miliknya Tuhan. Maka Tuhan menurut Alkitab juga sudah mempercayakan kepada pemerintah, itu firman loh itu. Ya, dari perspektif kekristenan. Ya. Jadi bagi kita yang memang sudah mengerti harus taat ya kepada hal itu. Itu ya jawaban saya. Hal di lapangan juga sering saya cermati. Tunggu dulu, waktu Bapak Presiden beberapa tahun yang lalu bangun itu jalan tol di Sumatera, itu perintah itu. Maka semua rakyat harus ikut, ya kan? Jangan ada yang ngotot-ngotot itu. Tinggal nanti ganti untungnya macam mana lah itu. Oke, ke Pak Belman, usul saya kita buat FGD Universitas HKBP Nomensen dengan teman-teman Kementerian PU, dengan Kementerian SDM. Selesai itu barang. Diskusi nanti kita, ya. Nah, boleh Pak, boleh. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini melalui Universitas HKBP Nomensen kan ada asosiasi yang terlibat nih. Ayo, Hatsindo atau tadi ketua alumni kita masih Hatsindo juga ya. Gapensi kumpul, kita diskusi, ya semuanya diskusi dengan Kementerian SDM. Macam manalah teman-teman pemilik SKA yang di electrical. Banyak kok yang langsung kepada kami, kepada saya juga teman-teman pemilik SKA electrical. Tetapi kalau harus diakui oleh Kementerian PU, berarti kami harus merubah undang-undang itu. Pak Kimron tahu benar itu. Merubah PP tidak mungkin itu. Nah, bagaimana? Nah, mari kita adakan satu
forum-forum. Ini kan baru webinar pertama. Itulah kenapa dalam presentasi saya tadi, webinar series kedua tidak cuma Kementerian PUPR, mungkin nanti ada tetap direktur dari PUPR, tetapi ada mungkin pejabat dari kementerian, kayaknya yang lagi hot issues, Kementerian SDM kayaknya nih, Bu. Kerja. SDM dulu kali ini, kalau urusan dari tadi urusan elektrikal. Atau mungkin Kemenaker gitu. Jadi diskusi kita menjadi sektor konstruksi. Demikian. Baik, oke, terima kasih pada narasumber. Kami persilahkan pertanyaan terakhir pada Pak TM Pardede. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Profesor. Terima kasih, Pak Kimron dan teman-teman semua. Begini, Pak Prof dan Pak Kimron. Kemarin kebetulan seperti apa yang oleh Pak Rison tadi dalam pembicaraannya, bahwa untuk mengantisipasi kondisi di Sumatera Utara, bahwa asosiasi profesi dan perusahaan terakreditasi di Sumatera Utara telah bergabung di dalam satu sekber, Pak. Satu sekber dia, dan ini notariat, Pak. Didaftarkan di notaris dan ada guideline-nya semua, ada aturan mainnya di sana. Jadi kemarin itu kami kebetulan rapat, Pak, dihadiri teman-teman, bahwa kenyataan di Sumatera bahwa yang ada adalah usaha kecil kira-kira 89%. 89%. Lalu bahwa bulan 5 ke depan sampai seterusnya, dinas-dinas akan sudah launching proyeknya untuk dilakukan tender. Akan tetapi kebutuhan akan SKK itu, Pak, yang jenjang 6 ke bawah di dalam beberapa skema itu tidak terpenuhi, Pak. Tidak ada, lalu kita coba ke teman yang ada hubungannya dengan Kementerian Konstruksi, dikatakan bahwa aturannya untuk skema 6 ke bawah itu belum ada. Jadi dengan demikian, walaupun dia sudah LSP, tapi mereka tidak punya skema untuk itu, Pak, untuk memproduksi SKK itu. Sedangkan proyek sudah akan berjalan di daerah-daerah. Ini yang mau kami tanyakan, bagaimana kira-kira untuk melakukan ini. Itu nomor 1, Pak. Nomor 2, di tangan saya ini ada dikirimkan ke saya dari Pak, dari Jawa Barat, bahwa ada namanya satu LSP PT Mandiri ini membuat satu promosi di sini bahwa SE Menteri 559 apa 595 tentang biaya sertifikat, itu mereka sebut di sini kami diskon 20%. Jadi kalau SBU yang kecil berharga 300.000, lalu dibuatnya di sini diskon menjadi 240.000. Semuanya sampai ke golongan B dia lakukan diskon dan disebar ke seluruh Indonesia. Saya sudah bertanya ke teman secara pribadi ke KPPU bahwa apakah ini surat pemerintah mengatakan tarifnya sekian, lalu dibuatnya turun sekian, apakah ini persaingan usaha tidak sehat? Menurut mereka ini usaha tidak sehat, tapi ini hanya bicara secara pribadi, bukan bicara secara instansi. Yang mau saya tanyakan ke Bapak, apakah perlu ditentramkan atau tidak? Karena di Sumatera Utara ini akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, karena sampai sekarang yang saya catat secara secara acak aja, sudah lebih 25 agen marketing sertifikat di Sumatera Utara. Ini akan membuat kegaduhan kepada asosiasi terakreditasi, menghancurkan masa depan mereka, Pak. Karena kalau ada seperti ini boleh saya kirimkan, Pak. Karena Jawa Barat yang mengirimkan kepada saya ini. Ini kira-kira, Pak, bagaimana kira-kira LPJK? Apakah ini harus dilarang atau memang bisa dibiarkan? Atau apabila nanti seperti tender sekarang dibuat orang, oh saya turun harga 50%, bagaimana pula itu, Pak, nanti? Apakah ini kan tidak akan kegaduhan? Begitu kira-kira, Pak Profesor. Terima kasih.
Enggak dijawab lagi. Pak, nggak kedengaran, Pak. Kami persilahkan biar dijawab dulu. Kami persilahkan ini tertuju kepada Pak Manlian, Prof. Manlian dan Pak Kimron ya. Siapa yang duluan dipersilahkan? Pak Kimron dulu boleh, baru saya. Ya. Lebih bagus Prof. Manlian lah. Ini lebih banyak ke LPJK. Silakan. Jadi ternyata materi webinar kita ini sudah semacam konsultasi nih ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ini memang kita juga harus ada makna pendidikannya juga Pak Tempar ini. Dalam diskusi kita webinar ini kan memang banyak dihadiri oleh Civitas Akademia. Tetapi memang menarik setiap kali webinar saya dihadiri oleh praktisi. Tetapi peran kita bersama harus bisa apple to apple antara akademia dengan praktisi. Kita juga harus menjaga Pak Pardede host. Oke, terdengar suara saya? Iya, tersambung, Pak. Ya, mohon maaf. Nah, hal yang disampaikan Pak Pardede tadi, itu memang suatu keniscayaan itu. Kenapa? Karena belum banyak LSP-nya, Bapak. Betul ya, Pak? 8 klasifikasi, saat ini baru ada 3 LSP yang beroperasi. Sebenarnya yang mendapatkan lisensi penuh, ya, lisensi dari BNSP itu sudah lebih dari 3. Namun baru klasifikasi sipil, manajemen, pelaksanaan, dan mekanikal. Sementara sipil pun, cek 1, 2. Baik. Nah, sementara yang sipil pun itu belum semua skema. Betul ya Bapak ya? Saat ini yang mengampu sipil, salah satu LSP yang sudah jalan baru 104 skema. Masih ada sejumlah 54 kalau tidak salah, seluruh skema. Ya. Nah, untuk mekanikal sudah semua skema. Untuk manajemen pelaksanaan sudah semua skema. Nah, yang kedua, saat ini sedang disusun Kementerian PUPR melalui Direktorat Kompetensi dan Pemberdayaan Konstruksi KPK, Kementerian PUPR, sebentar lagi akan menyusun semacam surat keputusan untuk penyetaraan jabatan kerja. Untuk jabatan kerja dari norma lama ke norma baru. Untuk 9 jenjang. Namun memang betul yang disampaikan Pak Pardede, sepertinya penyetaraan Japker ini itu akan mengena kepada jenjang 1 sampai 6. 7, 8, 9 tidak terlalu berdampak itu, karena itu ahli. Nah, betul yang disampaikan pada Pak Pardede, kita kekurangan masih yang jenjang 1 sampai 6 ataupun yang disebut sebagai operator 1, 2, 3, teknisi 4, 5, 6, betul. Tapi nanti akan ada penyetaraan. Sehingga diharapkan jabatan kerja yang normal lama tetap masih bisa diakui. Nah, itulah kenapa kami mendorong untuk LSP ini semakin banyak. Nah, yang ketiga, pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah memiliki keputusan Menteri PUPR nomor 559 terhadap rentang pembiayaan. Kami tidak bisa masuk lagi kepada implementasi pembiayaan. Nah, itu tadi marketing tools yang kami catat. Ya, nanti urusan penataan pembinaan kami nanti coba akan melakukan hal itu. Namun disebutlah ini sebagai kegaduhan karena ini kemudian dilaporkan ke KPPU sebagai sesuatu yang tidak sehat. Menurut saya jangan terburu-buru dulu. Karena suasana yang tidak baik ini akan tidak mendukung untuk terbentuknya LSP. Bapak dan Ibu sekalian, hal ini yang tidak mudah adalah apa? Karena begitu banyak asosiasi, namun akhirnya nggak banyak yang terakreditasi. Artinya apa? Pembentukan LSP pun tidak mudah. Nah, jadi ini kondisi di mana kita memang caranya apa mengantisipasi yang marketing tadi Pak Pardede. Ini bahasa yang bijaksana.
Saya mencoba mencari kebijaksanaan, bukan kepandaian. Itu kan hikmat dari Tuhan melalui Salomo, toh kita tidak cari kepandaian. Yang bijaksana adalah mengantisipasi kegaduhan itu. Mari makin banyak yang terakreditasi asosiasinya, berarti makin tertib. Kedua, makin banyak LSP-nya. Nah, keniscayaan saat ini karena belum banyak, sehingga mungkin masih berkesan sendirian. Nanti kalau banyak LSP-nya, tidak akan lagi bermain di tatanan biaya, tapi di tatanan kualitas. Karena yang punya kualitas, punya harga juga. Nah, itulah kenapa pemerintah menetapkan rentang batas pembiayaan itu. Gitu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, mari kita dukung dari angle yang lain, mendorong banyak asosiasi terakreditasi, baik profesi untuk membentuk LSP, badan usaha untuk membentuk LSBU. Dan dorong, setelah terakreditasi, lahir banyak LSP, lahir banyak LSBU, maka nanti akan menjadi balancing terhadap itu. Paham ya? Karena ini sudah bermain dengan kualitas namanya. Nah ini, pemikiran inilah yang mencoba saya supaya dapat diterima oleh teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini. Yang terakhir, bagaimana kekurangan tenaga kerja konstruksi? Pak Pardede, saya punya tip and trick gitu ya. Rangkul seluruh perguruan tinggi yang ada di Sumatera, mulai dari utara sampai selatan. Rangkul yang mau lulus, yang tadi saya sampaikan, untuk mendapatkan SKK. Nah, itu sangat strategis. Kita lupa perguruan tinggi adalah entitas yang sangat penting, bahkan terlalu penting di dunia ini. Karena itulah lahirnya yang namanya tenaga kerja konstruksi. Dulu berpikir tidak harus S1 toh, karena D3, D2 bisa lah itu. Nah sekarang ternyata positioning perguruan tinggi menjadi begitu penting. Sampai-sampai di LPJK, pengurus LPJK memiliki perhatian penting ke perguruan tinggi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, supaya apa? Supaya lulusan kita, calon lulusan atau Bapak Ibu yang menjadi dosen boleh mendapatkan SKK. Sehingga kekurangan tenaga kerja yang disampaikan oleh Pak Pardede itu benar-benar terpenuhi. Maka dari itu Pak Pardede benar-benar dukung Nomensen. Benar-benar dukung Universitas HKBP Nomensen sebagai universitas swasta terkemuka di Sumatera untuk banyak melahirkan lulusan-lulusan. Mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, ayo, jangan terlalu banyak nyumbang ke Nomensen. Caranya bagaimana? Lulus tepat waktu, lulus berkualitas untuk mendapatkan SKK. Demikian, Pak. Baik, terima kasih pada Profesor Manlian. Apakah ada dari Pak Kimron untuk menanggapi, Pak? Saya kira sudah cukup. Oke, Pak. Baik. Aplaus. Ya, terima kasih kepada kelima narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih pada kelima narasumber kita, Pak Kimron Mani, Pak Profesor Manlian Simanjuntak, Bapak Dr. Andus Edison Manurung, kepada Pak Jan Patar Simamora juga, dan kepada Pak Rikson Sibuaya ST. Terima kasih kepada kelima narasumber kita. Kita berikan aplaus untuk kelima narasumber. Sekarang kami kembalikan kepada pembawa acara atau MC kita, Ibu Nurvita Insani. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira acara webinar sudah selesai. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya nanti. Penyerahan piagam akan langsung kami sampaikan kepada pengurus Hatsindo. Demikian juga materi dan sertifikat yang peserta nanti akan kami kirimkan melalui email. Begitu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Kami mohon untuk seluruh peserta narasumber untuk menyalakan kamera, untuk yang sedang memakai masker membuka sebentar untuk pengambilan gambar. Silahkan kami tunggu. Kami akan hitung mundur.
semuanya memberikan senyum yang paling baik ya. Dihidupkan dulu kamera ya, dihidupkan. Kami minta menghidupkan kamera, akan kami hitung mundur. 5. Ini tibalah kita di acara penghujung acara ini. Untuk mengakhirinya, kami minta kepada kembali Ibu Pendeta Imelda Butar-Butar untuk melakukan memimpin kita dalam doa penutup. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemateri kita. Tuhan memberkati atas pelayanannya pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan webinar ini, mari kita tutup dengan doa. Saya akan bawakan secara Kristiani. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu di dalam acara ini Tuhan. Rangkaian acara demi acara boleh berjalan dengan baik, dan begitu juga dengan para peserta yang dengan antusias memberikan pertanyaan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang telah didapatkan pada saat ini akan menjadi bekal bagi kami masing-masing, khususnya di dalam era digital ini, semuanya untuk inovasi dan perkembangan konstruksi yang akan mampu bersaing di tengah-tengah zaman yang semakin meningkat ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati para pemateri hari ini Tuhan, yang dengan sukacita dan juga dengan luar biasa memberikan pelayanannya di tengah-tengah webinar ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati, menyertai mereka Tuhan. Begitu juga dengan seluruh peserta hari ini yang akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang menjagai, dan Engkau Tuhan juga yang membimbing, dan juga segala proses pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kami kembalikan lagi kepada protokol. Demikianlah serangkaian acara webinar seri 1 hari ini. Semoga kita bisa bertemu selanjutnya pada acara webinar seri 2 mendatang. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, Pak. Izin keluar. Shalom. Shalom. Terima kasih Bu Pendeta Imelda doanya. Terima kasih Bu Tiurma. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Terima kasih. Pamit ya Bu Tiurma ya, saya ya. Pak Prof Malian, pamit ya. Yuk. Baik. Terima kasih Pak Kimron. Pak Kimron, Pak Prof. Terima kasih Prof. Materi saya kirimkan ya. Ya, ya. Oke, izin di-share Pak ya, izin di-share. Terima kasih Pak. Kita makan dulu. Terima kasih Nathanael. Bu, ini Bu. Pak Victor, kita makan dulu ya. Tunggu, makan dulu. Makan Bu.